istirahat dulu, lagi kesel. Ya, yes. Nih, awakmu kok sibuk nggak? Enggak Ustaz, ada apa ya? Nanti malam ikut aku ziarah ke makam Sunan Ampel. Ngapain Ustaz? Bukannya kalau kita ziarah ke tempat orang yang sudah meninggal itu bisa membuat orang menjadi syirik. Kenapa kamu kok punya pemikiran seperti itu? Ya dengar-dengar sih Ustaz. Soalnya kan kebanyakan orang yang datang ke makam itu seakan-akan seperti berbicara sama orang yang sudah meninggal. Padahal orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kita ajak untuk berbicara. Apalagi kalau yang datang itu orang yang sedang kesusahan dan minta tolong. Padahal orang yang sudah meninggal itu tidak bisa menolong atau membantu dirinya sendiri, apalagi membantu kita yang masih hidup. Benar nih ucapanmu itu. Tapi kan semuanya tergantung dari niat kita. Kalau niatnya seperti yang kamu ucapkan itu ya jelas tidak boleh. Kenapa? Tapi kalau niat kita pergi karena bersyukur itu beda lagi. Seperti kita ziarah kubur ke tempat orang tua kita. Karena beliau orang yang melahirkan dan yang membesarkan kita. Sama halnya kita niatkan ziarah ke Sunan Ampel karena beliau orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Surabaya. Jadi karena jasa beliau kita harus patut bersyukur dan berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Tapi kenapa Ustaz ya? Ada sebagian dari kita, maksudnya agama Islam kita itu melarang untuk ziarah kubur. Ali, zaman sekarang itu adalah zaman milenial. Islam berkembang sangat luas. Beda pendapat adalah hal yang wajar. Bukan hanya di zaman ini saja. Di zaman dahulu pun sudah ada perbedaan pendapat. Seperti 4 imam madhab yang kita ketahui dan sangat terkenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan yang terakhir Imam Maliki. Bahkan ajarannya ada yang saling bertentangan. Seperti apa? Seperti batalnya wudhu, makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, apalagi di negara kita ini dengan mayoritas di negara kita ini banyak agama Islam terbagi dengan banyak golongan. Maka dari itu kita butuh hidup dengan bertoleransi tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun dan tentram dan tidak perlu ada yang diperdebatkan, apalagi sampai sok pintar, sampai menyalahkan. Selama golongan tersebut tidak keluar dari jalur ajaran agama Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Betul nggak? Betul Ustaz. Jadi gimana? Nanti mau ikut saya ke makam Sunan Ampel apa enggak? Baik Ustaz, saya ikut Ustaz nanti malam ke makam Sunan Ampel. Alhamdulillah. Ternyata ramai juga di sini Daya. Banyak yang datang ziarah ke tempat sini. Iya nih. Yang datang ke sini kan bukan hanya dari kota Surabaya saja. Bahkan dari luar kota pun banyak yang ziarah ke sini. Ayo kita temui dulu juru kuncinya. Oke, monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Tafadhal. Ngapunten nih bos, maksud kedatangan kami di sini, yang pertama kami bersilaturahim kali panjenengan. Sing nomor kali kami ingin panjenengan bisa menjelaskan bagaimana tentang ziarah kubur beserta di lingkungan di sekitar Ampel sini bos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Berbicara tentang ziarah kubur, memang kalau kita lihat sejarah ziarah kubur, awal-awal Islam memang Rasulullah melarang untuk ziarah kubur karena pada waktu itu kaum muslimin masih masih kurang kuat imannya. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan turunlah perintah bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, kuntu nahaitukum az-ziyaratul qubur fal an fazuru, ya, dahulu memang kami haramkan, kami larang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, ya. Adapun tata caranya bermacam-macam. Intinya yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah melalui para ulama-ulama yang telah mengajarkan syariat Islam pada zaman dahulu hingga kita bisa menerima keilmuan dari beliau-beliau. Ya, tentu kalau kita mengambil ritual-ritual yang diajarkan oleh salafun saleh seperti baca Al-Fatihah, ya, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 3 kali, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, itu adalah sunnah sahabat. Insyaallah beliau adalah Abdullah bin Umar, ya. Beliau yang mengajarkan ketika saya mati, kelak nanti akan mati, maka bacakanlah saya Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, dan awal min surat Al-Baqarah, ya, wa nisfu suratul Baqarah wa akhiru suratul Baqarah. Nah, ini adalah sunnah para sahabat, ya. Tentu kita sebagai orang muslim mengikuti sabda Rasulullah, ya, mengikuti ittiba' Rasul wa ittiba' sahabat Rasul, ya. Seperti ini. Islam itu indah dan luas, banyak aliran dan pemahaman di dalamnya. Toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mencapai kerukunan, karena kita semua adalah bersaudara.